datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sambil duduk aja ya. Ya. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian di sini untuk melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Belum dimulai, mungkin kita awali dengan berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Vivi. Ya, Vivi ketua kelas ya di kelasnya. Ya, yuk bisa dimulai, Vi. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa. Doa dimulai. Alhamdulillah, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih karena mungkin ini sedikit mengganggu waktu kalian, tapi kalian sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Layanannya apa namanya? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Ada yang tahu arti bimbingan kelompok? Belum tahu ya? Ya, jadi Ibu kasih tahu dulu ya, bimbingan kelompok itu layanan yang diberikan oleh guru BK terhadap peserta didik untuk membahas suatu topik tertentu yang berkaitan erat dengan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan dinamika kelompok. Jadi kalau di kelas itu kan biasanya kelas besar, banyak orangnya 32 siswa biasanya. Nah, ini hanya 10 siswa yang terpilih yang akan membahas topik yang sudah Ibu tentukan dalam layanan yang dinamakan bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, ada asas-asasnya. Yang pertama yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu artinya apa? Jadi nanti kalian Ibu harapkan dalam menyampaikan ide, pendapat itu bisa bebas, terbuka dan tidak merasa takut. Terus ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi kalian nggak ada. Selanjutnya kita kenalan dulu. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Ya, jadi nanti kenalannya sebutkan nama sama makanan favorit. Kalau kelas semuanya kan sudah sama, kelas 8 ya. Jadi Ibu contohkan ya. Nama Ibu Riris, makanan favorit Ibu rujak cingur gitu misalkan ya. Oke, bisa dimulai? Bisa dari kanan dulu ya. Vivi. Lagi Vivi, oh ganti. Vivi kayaknya saya lagi. Rania dulu ya, kenalan dulu ya, nama dan makanan favorit. Ayo Rania. Nama saya Rania, makanan favorit saya mie ayam. Ya, lanjut. Nama saya Nabila, makanan favoritnya Nama saya Jehan, favorit makanan saya mie ayam jajan. Ya. Kalau gitu agar tidak terlalu tegang, gimana kalau Ibu adakan ice breaking dulu? Boleh ya, jadi biar lebih rileks lagi ya. Nah, jadi ice breakingnya sederhana aja. Kubu sebelah kanan Ibu, silahkan berpikir membuat kalimat diawali dengan kata jika. Paham? Dan yang sebelah kiri Ibu, silahkan menuliskan kalimat yang diawali dengan kata maka. Sekarang Andini. Jika saya menjadi koal, terus JJ. maka dari cara itu kita bisa tahu bagaimana cara masuk Universitas Airlangga. Jika saya menjadi koal, maka saya tahu cara masuk universitas mana. Belum Ibu masuk ke tahap inti lagi. Ibu tanya, apa masih ada yang mau ditanyakan tentang kegiatan hari ini? Tidak. Sudah siap semua? Siap. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita sekarang masuk ke tahap inti dari kegiatan bimbingan dari layanan bimbingan kelompok hari ini. Ya, jadi topiknya yang akan Ibu bahas bersama kalian hari ini adalah tentang meningkatkan motivasi belajar. Ya, nanti motivasi belajar itu apa gitu akan dibahas. Sebelum Ibu bahas lebih jauh lagi,
akan Ibu tayangkan sebuah video, silahkan kalian simak, bisa ditonton juga bisa, ini karena ini nanti ada cerita, jadi insya Allah mendengar suaranya saja juga cukup. Tolong disimak baik-baik ya. Di tepi sebuah desa terpencil yang diliputi oleh kehijauan dan kerindangan, terdapat sebuah kehidupan yang penuh liku-liku. Di tengahnya, hiduplah seorang pemuda bernama Rizky yang selalu. Gimana videonya? Sudah bisa menyimak dengan baik? Bisa. Mungkin agak kurang keras ya suaranya, ya? Jelas? Ya. Sekarang ada yang bisa menjelaskan nggak kira-kira pelajaran yang didapat dari video tadi tentang siapa namanya? Rizky. Kok ada yang senyum-senyum? Mirip sama namanya ibu ya? Iya. Ya. Dari videonya si Rizky tadi, apa sih yang bisa kita ambil hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video Rizky tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Andini, ya silakan. Nih, kasih ke Andini, tolong nak ya. Ya, ini mungkin kayak apa ya? Pendapat saya tentang video itu Iya. Menurut saya apa ya yang disampaikan di video itu dalam sebuah permasalahan kita harus sabar terus tetap bekerja keras jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Andini. Pengertiannya dulu, motivasi itu apa? Ya, Aira. Mungkin dukungan buat kita belajar. Dukungan buat kita belajar, ya bisa. Ada yang bisa lagi? Rania? Kayak dorongan dari diri sendiri. Dorongan dari diri sendiri, ya bisa. Ada lagi tadi siapa yang ngacung? Oh, sama, ya. Iya, jadi motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah belajar. Motivasi belajar. Kok ada banyak ya? Mau curhat ini kayaknya nih. Ayo. Ada yang mau menyampaikan kenapa motivasi belajarnya lagi rendah? Ima dulu ya, tadi Andini sudah, sekarang Ima nih. Motivasi belajar saya rendah karena saya ada yang tidak suka kepada guru, tapi tidak sukanya karena dia sering marah atau bagaimana gitu, tidak suka dengan saya, tapi sering menyindir saya di kelas. Dan itu juga karena saya tidak tahu karena apa sering menyindir saya di kelas. Oh, oke. Andini tadi ya, kira-kira usaha kalian untuk itu menyelesaikan itu ada enggak? Ada. Ada. Apa usahanya? Berusaha menyukai gurunya. Berusaha menyukai gurunya, iya bagus. Ada lagi? Menghargai penjelasan. Kenapa, Jehan? Menghargai apa yang guru jelasin. Menghargai apa yang guru jelaskan. Bisa. Ada lagi? Usaha belajar. Berusaha belajar. Suka gak suka ya harus belajar gitu ya. Iya, jadi ya itu tadi kata Ibu, faktor ekstrinsik dan intrinsik itu sebenarnya ya memang siapa yang paling berpengaruh itu? Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kita mau apa enggak kan gitu ya? Nah, kalau masalah faktor guru, kira-kira bisa enggak minta ganti guru? Bisa. Enggak bisa. Jadi harus gimana? Mau gak mau. Mau gak mau harus diterima, harus dijalani, betul. Apakah guru tersebut yang kalian permasalahkan itu kayak gitu, itu kesemuanya? Apa ada beberapa anak yang enggak kok Bu, guru itu
Baik kok. Coba. Ada yang ke semuanya, ada yang beberapa doang. Oh, kalau yang guru yang lebih banyak dibahas tadi, ada nggak yang tidak masalah sama guru tersebut di sini? Oh iya, gantian yuk Aira dulu. Iya. Kenapa kamu tidak merasa bermasalah sama pelajaran itu gitu? Kalau dari saya sendiri itu karena saya suka sama pelajaran bahasa Inggris. Oh, karena suka sama pelajarannya, iya. Jadi mungkin bisa lebih aktif lagi kan, terus lebih semangat. Terus ada beberapa yang selalu saya terapin, entah itu mindset sama perlakuannya. Iya. Oh iya, nanti tipsnya kita bahas sendiri ya. Terus lagi tadi Isma. Kalau saya suka sama gurunya, terus gurunya tuh kalau ngajar tuh ekstrim banget, jadi bikin melek. Iya, jadi karena ekstrim kan. Oh berarti ada anak yang suka gurunya dengan cara mengajar ekstrim. Jadi bikin melek. Jadi mungkin tuh bisa dijadikan sekaligus jadi tips untuk Ima dan Andini. Kalau Isma kalau takut dia jadi melek. Sekarang ditanya lagi, kenapa kok tidak menyelesaikan tugas tepat waktu? Coba. Iya. Ya gimana ya Bu, kadang yang Inggris itu kalau misalnya ngajar itu gugup gitu. Jadi Gimana? siswanya kayak seakan-akan dipaksa ngerti gitu Bu. Kalau misalkan tanya, Kalau misalnya tanya kadang ditangkepin, tapi kadang dimarahin, suruh siapa agak dengerin gitu Bu. Terus kalau misalnya ngerjain tugas, semua arti harus semua tugas harus diartiin kan. semua tugas Terus ada. kayak ngeremehin anak-anaknya juga kayak mau jadi apa kalian kan juga jadi gitu. Ya. Ada lagi? Ima mungkin? Kalau saya nggak mengerti pelajarannya Bu, apalagi kalau ngejelasin itu Bu, bikin ngantuk kan Bu. Apalagi terus saya sering kan dimarahin kan terus Bu kalau nggak ngerjain tugas tuh Bu. Gurunya kalau misalnya saya nanya, itu kayak udah nyeroteng gitu. Nyeroteng. Udah Apa itu bahasa Indonesia nyetek nyeroteng? Cemberut. gurunya. Iya. Jadi sudah takut duluan ya mau nanya gimana, orang gurunya belum nanya sudah cemberut ya. Nah mungkin ada yang bisa ngasih tips teman-temannya yang sudah berhasil berdamai dengan guru tersebut, ada enggak? Ya Rania dulu, Rania. Tipsnya gimana? Tips Ima sama Andini atau teman-teman yang lain yang bermasalah sama guru itu gimana caranya melewati pelajaran itu gitu. Kalau dari saya tepat waktu ngerjain tugas. Tepat waktu ngerjain tugas. Jadi biar gak dimarahi gitu, ya. Ada lagi siapa tadi? Vivi. Kalau misalnya tadi kan kalau nanya malah dimarahin, kita bisa kalau takut nanya ke gurunya bisa nanya ke teman yang udah selesai, ya, bukan nanya jawaban kayak ini gimana artinya apa biar tahu. Kalau misalnya takut nanya ke gurunya gitu. Jadi kalau mau takut tanya ke gurunya, tanya sama temennya yang sekelas sama Vivi. Vivi sanggup menjelaskan ya Via. Janji loh ya. Ya Aira sekarang. Ini saya ada beberapa poin yang selalu saya terapin dulu. Sebenarnya 5 sih yang benar-benar saya terapin itu ada 5. Yang pertama itu saya buat ningkatin motivasi belajar, terus biar gak bermasalah sama pelajaran. Itu saya sering bergaul dengan teman yang semangat belajar. Kayak mungkin bergaul yang bisa dibilang yang sama-sama ranking les 10 gitu ya Bu. Itu buat apa ya? Sharing-sharing ilmu lah. Terus nanti yang nemenin yang ranking terakhir siapa? Ini contoh doang. Oh iya. Buat bergaul sama temen yang semangat belajar. Buat
setting Iya, dulu itu sharing. penting. Iya. Nah, Terus buat target yang diinginkan. Mungkin kalau misalkan saya targetnya ranking 1, jadi saya harus ngelakuin apa? Target itu target, menetapkan target. Iya, Target. bagus. Terus sama atur waktu belajar. Ya. Jadi saya sering buat schedule buat belajar, mungkin kayak dari jam 3 sampai jam 4 itu saya harus benar-benar belajar, nggak boleh terganggu sama HP. Jadi harus benar-benar fokus buat schedule gitu. Nah, terus sama yang menunda kesenangan sama jangan pernah menunda waktu. Menunda kesenangan. Jadi kayak kita kan besok ujian gitu. Nah, jadi kayak kita harus nunda, aduh aku pengen main TikTok dulu deh, kayak gitu kan. Jadi kita harus paksa buat belajar daripada kesenangan. Ya, bagus. Terus sama yang paling terakhir itu ya mindset tadi tuh. Jadi kita harus kalau misalkan guru marah gitu ya, kita tuh harus mikir, oh guru marah itu kan buat kita jadi lebih baik, bukan malah kayak apa sih tuh mau nurunin aku ya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Mindset ya. Jadi kalau misalnya ada guru marah, kita harus kayak mikir, oh iya kan itu demi kebaikan kita kayak gitu. Dan kita Ya. Najwa tadi kan IMA sama Didi kan berpengaruh sama di pelajaran bahasa Inggris, ya kan? Nah itu kan kalian kan nggak ngerti. Kok menurut aku pribadi, aku dulu awalnya emang nggak ngerti, jadi pahami dikit-dikit gitu, pelan-pelan nonton kayak video-video yang bahasa Inggris atau kayak baca-baca yang bahasa Inggris, nanti kan pelan-pelan ke translate sendiri atau nonton video bahasa Inggris yang bersubtitle Indonesia. Nah yang kedua, guru itu kan katanya kalian kan sering marah kan karena entah nggak ngerjain tugas atau nggak ngerti kata-kata sulitnya. Jadi kalau misalkan kan itu guru itu sendiri kan nggak boleh nyontek karena kan pasti ditanyain kan artinya. Ibu Ahiri ada yang mau menyampaikan kesimpulan, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pertemuan kita hari ini. Jadi meningkatkan motivasi belajar itu harus begini gitu misalkan. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Ya, Andini bisa. Oke, bagus. Sepertinya sudah berubah ini. Motivasinya beda, motivasinya sudah lebih bagus. Ayo. Ya, seperti kata Aira, Bu, ya mungkin harus lebih giat lagi belajarnya, buat nyampaikan target gitu. Ya, bagus. Harus lebih semangat. Terus berusaha nyukai gurunya sih. Berusaha berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Ya. Oke, ada lagi kesimpulan yang bisa ya Rania. Oh, Nabila. Ya, Nabila. Harus sabar dan tekun. Bagus. Terakhir Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran kalian. Kalau misalkan dirasa ada yang perlu dilanjutkan dari pertemuan ini, Ibu, saya punya masalah lain, saya mau bahas lain, boleh nggak Bu? Nggak apa-apa disampaikan ke Ibu, nanti kita atur jadwal selanjutnya. Saya enak Bu kalau belajarnya sedikit Bu, nanti kita bahas ini ya Bu, bimbingan kelompok lagi. Oke, bisa. Menutup dengan doa, yang mau memimpin doa, gantian jangan Vivi. Ayo siapa? Najwa. Ayo Najwa. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, karena sudah berdoa, berarti sudah bisa Ibu tutup kegiatan hari ini. Terima kasih, silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.